Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Irma Yunita IR. Nah, kali ini aku mau share tentang tanya jawab yang sering ditanyain di seleksi pendaftaran TKM pemula. Nah, sebelum itu kalian boleh subscribe dulu channel aku supaya bisa mendukung aku selalu, dan kedepannya aku bisa lebih semangat kalau video aku rame ataupun subscriber aku semakin bertambah. Kalian boleh share serta sukai video-video aku, serta boleh sampaikan gimana perasaan kalian ketika nonton video aku atau gimana feedback dari kalian. Well, langsung aja ya, kita masuk ke inti pembahasan, yaitu tanya jawab terkait seleksi pendaftaran TKM Pemula 2025. Nah, langsung aja kita mulai. Pertanyaan nomor 1. Kak, proposal bantuan apa wajib diupload nggak kalau di TKM Pemula? Nah, kalau untuk ini, di TKM Pemula, kita nggak ada diminta form proposal. Kita nggak diminta proposal apapun. Cuman, kita harus mengisi deskripsi rencana usaha. Deskripsi rencana usaha, untuk contohnya nanti udah aku buat di video khusus. Kalian bisa nonton video itu. Kemudian, proposal hanya diperuntukkan bagi TKM lanjutan maupun padat karya ya. Sedangkan di kita TKM Pemula hanya deskripsi rencana usaha sama rencana penggunaan uang 5 juta tersebut. Oke, sudah terjawab ya. Kemudian pertanyaan nomor 2. Nah, isi deskripsi usaha contohnya bagaimana? Nah, singkatnya aku jawab ya. Misal kita ingin membuat usaha buka salon. Nah, kalian bisa nih buat, saya ingin membuka usaha salon di rumah skala kecil dengan pemanfaatan sumber daya manusia tersendiri gitu. Jika ada teman yang lain untuk sebagai pekerja, maka saya akan mengajak mereka. Kemudian uang 5 juta dimanfaatkan untuk pembelian barang-barang serta renovasi lokasi. Itu singkatnya seperti itu, tapi kalian bisa perbaiki ataupun bisa kalian kembangkan bahasanya ya. Setidaknya tuh 1-2 paragraf ya. Semoga bisa menjawab ya. Langsung aja tonton video yang khusus deskripsi usaha, karena banyak banget yang nanya tentang deskripsi usaha. Aku bikinin video khusus tentang deskripsi usaha gitu. Kak, kalau sudah punya usaha, yang kita sebutin di deskripsi usaha tentang usaha kita sendiri. Ya, betul banget. Kalian bisa bikin deskripsi rencana usaha tersebut. Nah, tapi aku mau pastiin ya, kalau rencana usahanya tuh, kalau usahanya tuh masih yang di taraf UMKM. Sedangkan kalau usaha yang udah besar, kalian boleh aja sih daftar. Tapi kan ini ditargetin yang pemula ataupun skala kecil kan. Jadi mungkin akan dipertimbangkan bagi para pemula maupun yang di skala kecil. Tapi apapun itu kalian boleh cobain gitu. Ya, nomor 3 udah terjawab ya. Mari kita next ke nomor 4. Kak, ada batasan umur nggak? Ada batasan usia nggak? Tentu aja ada ya teman-teman. Minimal 18 tahun, tidak boleh sedang bersekolah, dan maksimal 64 tahun, dan itu harus bisa menjalankan usahanya tersendiri, karena nanti seleksinya akan diwawancara dengan orang atas nama usaha tersebut tersendiri, yang memiliki usaha tersebut. Tidak bisa diwakilkan ya gitu. Kemudian nomor 5, kemarin belum sempat upload surat pertanyaan Kak, bisa diupload ulang nggak gitu. Tentu aja jawabannya bisa banget selama pendaftaran belum ditutup begitu. Artinya kalau pendaftaran udah ditutup, meskipun suatu hari kamu bisa ngedit, tapi bisa jadi nggak bisa lagi dijadiin bahan pertimbangan kan, karena mungkin ada riwayat pengeditan atau sejenisnya begitu. Jadi sebaiknya memang dirampungkan sebelum tanggal 31 Agustus ya, karena 31 Agustus 2025 penutupannya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, untuk seleksi biasanya berapa lama Kak? Nah, bergambar di tahun 2024 sebelumnya, berdasarkan informasi yang aku cari tahu, itu tidak ada kepastian, kita cuma hanya bisa menunggu dari admin. Tapi, kalau tahun 2024, seleksinya itu 1,5-2 bulan. Jadi, pembukaannya Juli, itu udah ada pengumumannya di Agustus, dan ada pencairan di Agustus juga. Sedangkan kalau untuk tahun ini, karena angkanya membludak, jadi seleksinya bisa 1,5 bulan dan pencairannya bisa 1 bulan kemudian. Nah, Kak, wawancaranya via apa ya Kak? Melalui apa ya Kak? Online atau offline? Melalui apa ya Kak? Kalaupun online gitu. Nah, untuk wawancara tentu saja online ya, yang TKM pemula. Melalui apanya? Tentu aja melalui Zoom meeting. Kalian udah bisa cari tahu tuh Zoom meeting gimana tuh cara kerjanya gitu. Bukan via video call ya, tapi via Zoom meeting. Memang terdengar mungkin mirip dengan video call, tapi itu adalah perangkat yang berbeda, aplikasinya berbeda. Zoom meeting biasa dipakai oleh para pekerja jarak jauh ataupun anak-anak kuliahan. Kalian sudah bisa langsung cari tahu aja gitu tentang Zoom meeting, penggunaan aplikasi Zoom meeting. Oke, langsung aja kita lanjutin ke pertanyaan nomor 9. Kak, kalau lolos apakah benar akan ada di survei? Nah, jawabannya tergantung pihak Kemenakernya. Tapi tahun-tahun sebelumnya ada yang disurvei, ada yang tidak. Jadi mungkin tidak semua disurvei kan. Misal ada 30.000 orang penerima, mungkin nanti akan dibuat di satu titik kumpul, nanti akan dibuat perkumpulan,
Atau kalaupun akan diturun lapangan secara langsung, nanti lokasinya random aja gitu. Jadi nggak ada yang tahu kita apakah dipilih untuk survei atau tidak, begitu. Semoga dapat dipahami ya. Nah, pertanyaan yang ke-10, Kak, kalau ada usaha yang sudah berjalan dan saya ingin daftar TKM pemula, bagaimana? Punya usaha yang berjalan 6 bulan, apakah boleh daftar? Apakah bisa ikut? Nah, bisa dicoba ya teman-teman, karena ada poin perluasan kesempatan kerja. Nah, kalian bisa cek di Juknis ya, petunjuk teknis tentang perluasan kesempatan kerja. Insya Allah bisa dipertimbangkan, kalian bisa coba aja gitu, daripada tidak mencoba sama sekali kan gitu. Siapa tahu nanti dipertimbangkan karena sudah ada usaha yang jelas gitu. Kemudian pertanyaan 11, Kak, ini bantuan atau uang pinjaman sih gitu. Sekali lagi ditekankan kalau ini memang bantuan modal usaha dari pemerintah ya, Kemenaker. Sebenarnya uang ini tuh emang dari rakyat untuk rakyat ya. Mungkin penggunaannya, dananya bisa diambil dari pajak atau penghasilan yang ada dari negara ini tersendiri gitu. Cuman dikelola oleh pemerintah. Nah, karena dari rakyat untuk rakyat, makanya bentuknya adalah bantuan, bukan pinjaman. Kalau pinjaman langsung aja ke koperasi. Ngapain kita harus berurusan dengan Kemenaker kan? Gitu. Singkatnya sih seperti itu ya kalau sarkasnya gitu. Syaratnya kita harus membuat LPJ dan nota pembelian nanti. Harus ada minimal itu yang kalian harus ingat. Nanti akan ada LPJ ke depannya bagi yang lolos dan dapat pencairan dana 5 juta. Dan nota-nota pembelian pembelanjaan harus disimpan sebagai bahan barang bukti kita sudah membelanjakan sesuai dengan yang diberikan gitu pendanaannya. Nah, berikutnya, kalau lagi Zoom ditanya usaha untuk pengembangan, bukan baru gitu. Bisa ya, Say, karena di bab 2 ada poin perluasan kesempatan kerja. Jadi, aku lagi-lagi mau sampaikan, kalian boleh pahami Juknis. Kalian nanti dari Juknis itu bisa maknai sendiri. Karena menurut aku kalau nggak ada larangan, kita boleh ya, boleh daftar. Misal kayak yang pertanyaan lainnya, Kak, kalau aku sedang berkuliah, aku boleh daftar nggak gitu. Nah, kalau yang aku pahami, selama itu tidak ada larangan di Juknis, kita boleh coba gitu. Karena yang dilarang adalah anak yang sedang bersekolah gitu. Walaupun misal usianya 18 tahun, tapi kalau dia lagi bersekolah sebaiknya enggak gitu. Sedangkan kalau anak yang berkuliah, itu daya juangnya, daya tahannya lebih tinggi ya. Jadi bisa menyesuaikan begitu. Boleh dicoba ya intinya. Pertanyaan berikutnya, Kak, yang sudah pernah dapat prakerja boleh ikut TKM pemula nggak? Nah, kebetulan aku adalah seorang yang mendapatkan prakerja juga ya, dan aku daftar juga. Dan aku lihat di Juknis nggak ada larangan bagi mereka yang udah pernah daftar prakerja. Artinya justru orang yang sudah pernah mendapatkan prakerja bisa dimaksimalkan sumber daya manusianya melalui pembukaan TKM pemula ini nggak sih? Gitu ya, semoga dapat dipahami ya. Kalau lolos nanti cairnya lama nggak, Kak? Bulan apa cair? Gitu. Sebenarnya nggak ada kepastian yang pasti, karena nggak ada diberi timeline ya. Timeline tuh kayak tanggal pasti untuk alur seleksinya. Cuman diberikan alur seleksi, tapi tidak dilengkapi dengan tanggal-tanggal. Jadi, tanggalnya bisa berubah, apalagi ini kan ada perpanjangan sampai 31 Agustus, makanya bisa lebih lama. Walaupun tidak ada kepastian, tapi estimasinya itu akan terjadi di bulan Oktober maupun awal November ya, paling lama gitu. Walaupun bisa aja ada kemungkinannya di bulan September, tapi menurut aku itu akan cair paling enggaknya di Oktober maupun awal November sih, karena nanti kan akan ada seleksi wawancara ya. Seleksi wawancara dengan puluhan ribu orang itu pasti membutuhkan waktu yang tidak sedikit ya teman-teman. Jadi kita nunggu seleksi gitu sambil mengisi waktu dengan kegiatan lainnya gitu. Pertanyaan terakhir, Kak, dokumen MOU itu apa sih? Diisi oleh kita atau siapa gitu? Nah, MOU itu adalah surat perjanjian kerjasama ya, surat kesepakatan bersama tentang pemberian bantuan modal usaha dari Kemenaker. Jadi nanti bagi siapa yang lolos, bagi mereka lah yang harus mengisi MOU tersebut. Sedangkan bagi yang belum lolos bisa dicoba di tahap-tahap lainnya gitu. Nanti setelah kita mengisi MOU akan diverifikasi oleh admin. Nanti juga ada MOU dari adminnya tersendiri gitu. Nah, itu dia ya, semoga dapat menjawab ya. Semoga kalian bisa memahami apa yang aku sampaikan, dan jangan lupa dukung aku terus dengan cara subscribe channel aku, sukai, share sebanyak-banyaknya, dan boleh infoin di kolom komentar kalau ada yang kalian belum mengerti ataupun belum ketahui. Tapi yang pastinya kalian harus baca Juknis dulu dan harus dengerin video penjelasan aku dulu. Oke, see you in the next video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.